Diriku, di mana saya? Di mana aku? Aku tersesat. Jalan ibarat labirin yang hampir tidak mungkin. Tunjukkan jalan sampai tujuan. Diriku, di mana saya? Siapa kamu? Aku adalah kamu. Aku adalah aku. Apakah aku telah kembali bertemu dengan aku yang dulu? Aku yang apa adanya. Aku yang polos. Aku yang kecil. Hei, mengapa kamu membelai wajahku? Jika memang ini aku di masa kecil, aku teringat dengan kata-kataku sendiri. Hei, dapatkah aku menjaga sebuah janji hingga kelak di masa dewasa aku hidup dalam kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian? Hanya itu permintaanku, hanya itu. Hei, bukankah kamu aku yang dulu? Maafkan aku. Aku telah membawa diriku tersesat. Aku telah membawa diriku dalam lembah yang gelap. Hei, tenanglah. Kamu sudah menemukan aku. Aku akan membawa dirimu berkelana, mengarungi sebuah alam diri yang telah kamu dan aku lupakan. Kilasan dan kilatan bahagia dan tangis haru jadi satu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Terima kasih aku. Kini aku berjanji, aku bersumpah, aku akan membawa diriku ke sebuah tempat yang dulu pernah aku janjikan. Menjadi manusia yang luar biasa, manusia terkuat di bumi, keberkahan dan kelimpahan, kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih aku. Terima kasih saya. Terima kasih Tuhan dan semesta. Halo Sobat TKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Gua berharap sobat semua dalam keadaan kesehatan yang optimal ya, dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Ya, itu tadi bumper ya Sobat TKG, atau materi promosi ya untuk acara webinar di tanggal 13 Desember 2024. Wah, promosi master. Iya, jualan gua Sobat TKG, emang lu doang. Gua berharap ya acara ini bisa menjadi syarat manfaat buat sobat semua. Ya, sebagai penutup tahun 2024 dan membuka buku kehidupan baru di tahun 2025. Kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih tenang, jauh lebih damai, selaras harmonis, dan tentunya penuh dengan kebahagiaan. Amin. Amin, Sobat TKG, amin. Wah, Sobat TKG, sebenarnya video gue yang kemarin itu kena copyright atau klaim hak cipta. Jadi nggak naik ya, kayak video-video sebelumnya. Nggak dipromot sama YouTube ya. Namun itu tidak menghalangi animo yang mendaftar event yang gue adakan ya. Dulu mungkin gue bingung, lah kenapa ya? Kan gue punya license lagunya. Gue punya resmi loh license lagunya. Tapi kok masih kena hak cipta ya? Ya bisa jadi ada dua. Kalau gua bereaksi ya gua mungkin aduh, YouTube ada aja sih. Gimana sih ini algoritmanya? Tapi sekarang ketidakstabilan adalah bukan pengganggu bagian dari kebahagiaan ya. Kadang aral memang melintang. Agar apa? Agar kita bisa stop sejenak ya. Tarik nafas.
dan kembali ke dalam diri untuk introspeksi. Oke Sobat IKG, sekali lagi gue ingatkan ya, Sobat IKG, early bird itu sampai tanggal 9 ya. Siapa yang nanti berhasil yang mendapatkan bonusnya ya, 10 pendaftar pertama. Nama depannya aja ya, tapi nanti datanya gue silang-silang. Jadi buat Sobat IKG yang berminat silahkan ya. Jadi ada 2 event, satu tentang webinar perjalanan jiwa, dan satu lagi tentang bagaimana kita bisa masuk ke alam diri untuk menjemput rezeki. Sobat semua, gue lanjut ya. Apa sebenarnya yang terjadi ketika kita bermimpi? Mengapa rasa itu ada dan hadir? Dan kenapa ketika sobat bangun dari tidur, sobat masih bisa merasakan sensasi yang hebat dan berbekas? Ya, jadi kayak seolah benar-benar mengalaminya ya. Kita seolah di sana. Ya, tapi apapun itu, sebenarnya yang menjadi objektif kita adalah kita harus bisa menangkap fenomena itu untuk mengambil manfaatnya. Jadi PR-nya bagaimana mimpi yang enak, yang baik, yang menyenangkan, yang menggairahkan dalam kerangka yang positif ya, itu bisa menjadi kenyataan ketika sobat terbangun dari realemnya. Itu objektifnya Sobat IKG. Kalau mimpi setan, Sobat IKG pasti bilang, gua nggak mau dibuntutin setan, Master. Nggak mau gua setan, padahal mimpi ya. Tapi kalau mimpi ketemu cewek cantik atau cowok ganteng, nah itu tuh. Tapi ketika sobat bangun dari tidur, ya cuma mimpi. Padahal gue maunya dibuntutin terus. Nah kalau dapat duit sama, ya cuma mimpi. Seolah mimpi hanya menawarkan harapan palsu. Kalau zaman dulu dibilangnya PHP. Makanya timbullah satu statement ya. Mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Sobat semua, banyak sekali yang bilang bahwa itu nggak nyata. Itu nggak nyata. Statement ini bahkan munculnya dari orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Lulusan university terkenal, gelar doktor dan profesor menempel padanya. Bahwa itu nggak nyata, itu nggak nyata, itu nggak nyata. Namun ketika dia mengalami sebuah pengalaman mimpi dan merasakan keindahannya, keindahan yang belum bisa dia rasakan di realita yang sekarang yang dia jalani, lalu seketika dia terbangun. Dan akhirnya dia tidak bisa menolak kekecewaan membandingkan dengan keadaannya yang sekarang. Atau sebaliknya, mimpi melihat hantu misalnya. Bajunya putih, cuma lewat doang pelan-pelan gitu. Tiba-tiba muncul di depan lu. Dia kaget dan lompat dari tempat tidurnya, Sobat EKG. Ada satu bentuk reaksi. Bisa jadi kecewa, bahagia, takut, dan lain-lain. Lalu apakah pernyataan itu masih berlaku? Bahwa itu nggak nyata. Ya sebenarnya hampir sama ketika kita lagi nonton film ya. Kita bisa dibuat menangis, ketakutan, dan adrenalin ikut bermain. Lalu kita bercerita sama orang lain. Dan orang lain bilang, itu kan cuma film. Padahal kita lihat film itu yang main bukan diri kita. Iya, tapi kita terbawa larut dalam plot-plot senarionya. Apalagi kalau kita sebagai subjek yang mengalaminya, Sobat IKG. Kembali lagi, Sobat semua. Nyata nggak nyata? Nggak nyata-nyata. Adalah sebuah pengalaman pribadi Sobat semua. Bisa jadi itu nyata buat Sobat semua, namun nggak nyata buat yang lain. Iya kan? Iya. Makanya gue bilang, sesungguhnya memang manusia itu bak seorang pengarung. Pengarung, Sobat IKG. Nah, berikutnya, lalu bagaimana sebenarnya menggunakan alam yang kata orang itu nggak nyata menjadi nyata? Sebuah tantangan, terutama alam imajinasi kita. Oh ya, Sobat IKG harus bedakan ya antara halu dan imaji ya. Jadi jangan salah, ntar ikut-ikutan orang, wah lu halu, lu halu. Padahal sebenarnya dia lagi mempunyai imaji, satu penglihatan visual yang bernama visualisasi. Nah, agar Sobat semua bisa jelas, Sobat cari sendiri ya arti perbedaannya di Google banyak ya. Apa sebetulnya perbedaan antara halusinasi dan imajinasi? Sobat IKG, sebagai seorang pengarung mimpi, mungkin akan banyak sekali pertanyaan dari sobat semua. Kayak gini tanyanya. Master, saya mau tanya, bagaimana Master sudah mengalami ribuan perjalanan jiwa, namun Master masih tetap terjatuh dan bangun dan terjatuh lagi? Iya, dan itu gue akui ya. Sobat semua, dalam hidup memang ada yang namanya titik balik ya. Betul, Sobat IKG. Sehingga ketika gue sampai di sana, akhirnya gue bisa membagikannya sama sobat semua. Menjadi satu pelajaran yang dapat gue share, sobat semua. Titik balik kehidupan gue memang ketika gue menginjak usia di atas 40 tahun, sobat semua. Wah, udah tua dong, Master.
Kagak lah, si muda gua. Ya, makanya sobat beruntung. Sobat tidak perlu mengalaminya. Biarkan gua bercerita dan sobat bisa mengambil pelajarannya, hikmah. Agar apa? Agar sobat nggak perlu sampai di tempat-tempat yang nggak enak itu tuh. Namun, jika sobat berada di tempat yang hampir sama seperti gua ketika itu, gua akan bilang, jangan khawatir sobat IKG. Jangan khawatir. Sekali lagi, jangan khawatir. Kata-kata ini bukan kata-kata motivasi ya. Kata-kata ini adalah kata-kata yang memang apa adanya dari dalam diri gua. Jangan khawatir, sobat semua. Karena gue yakin, sobat pasti bisa melaluinya. Yakin, sobat IKG. Iya, karena sobat semua berhadapan dengan living proof. Sebuah bukti. Nih gue di sini, sobat IKG. Makanya kalau kadang gue cerita di IKG, kadang gue berhenti dulu. Ya kan gue bilang bukan karena gue sedih mengingat kisah itu, tapi gue bersyukur gue sudah berada di tempat yang berbeda. Begitu pula sobat semua. Nah, sobat semua, kali ini gue akan berikan sebuah settingan lagi ini. Wih, settingan. Dan mungkin materi ini pernah terlewat oleh sobat semua. Iya, sebuah settingan imajinasi. Imajinasi bisa menjadi sebuah kenyataan. Kita dapat mengendalikan sebuah keleluasaan, kendali. Namun kita perlu mengambil batasan-batasan. Agar apa? Agar nggak kebablasan. Jadi dulu ya, ada satu video. Gue pernah bercerita tentang bagaimana seseorang menangis mendengar afirmasi gue. Oke sobat IKG, tanpa panjang lebar, kita coba settingan ini. Gue akan share sama sobat semua. Agar apa? Agar siapa tahu kita menjadi manusia yang beruntung dan bisa menjadikan cara ini menjadi cara jitu. Agar sobat sampai titik 7. Sekarang sobat IKG semuanya lihat ke layar. Oke? Nah, sekarang sobat IKG dengar ini. Dengarkan ya. Halo sobat IKG, salam bahagia. Sekali lagi ya. Dengarkan ya, gua membaca sesuai dengan layar. Halo sobat IKG, salam bahagia. Nah, sobat IKG, sekarang dapatkah sobat mengingat kembali teks atau suara tersebut dalam angan-angan, dalam imajinasi sobat semua, dalam hati kalau orang bilang. Oke, gue kasih kesempatan ya. Coba sobat IKG, ucapkan lagi dalam hati. Wah, bisa ya. Apakah sobat dapat mendengar suara gua yang sama? Kalau kata subscriber adalah suara yang khas. Bang, suara lo tuh khas banget, katanya gitu ya. Nah, coba sekali lagi ya. Sama nggak sama ini? Halo sobat IKG. Nah, sekarang sobat IKG ulang lagi. Fokus. Sudah? Jika sobat IKG dapat mendengar suara gua tanpa gua mengucapkannya lagi, berarti kita lanjut ke step berikutnya sobat semua. Fokus ya sobat IKG. Fokus ke sebuah ingatan suara gua. Nah, sekarang sobat IKG baca lagi teks yang ada di layar. Udah? Nah, kali ini gue minta sobat pergunakan rasa sobat semua ya. Baca teks ini dalam hati, tapi pakai suara gue, sobat IKG. Oke, mulai dari sekarang ya, gue hitung ya. 3, 2, 1. Gimana, bisa ya? Mantap. Kira-kira kayak gini nggak gue ngomongnya? Halo sobat IKG, yuk sama-sama kita jalan-jalan melihat pemandangan alam. Sikat sobat IKG, sikat. Gitu ya sobat IKG. Bisa ya? Nah, sekarang baca teksnya lagi sobat IKG. Teks yang sama.
oke? Namun sekarang sobat harus menggunakan suara sobat sendiri. Oke? Yuk, 3, 2, 1. Gimana? Bisa? Mana yang lebih gampang sobat semua? Suara gua atau suara diri sendiri? Mana yang lebih gampang? Wah, kayaknya gua lebih gampang suara lu, Bang. Gua lebih gampang suara lu, Bang Master. Tiap hari gua denger. Masa sih? Padahal lu kan setiap hari denger suara lu juga. Setiap hari loh. Oke Sobat EKG, jika Sobat EKG sanggup mendengar dan merasakan sebuah narasi dengan dua karakter yang berbeda, berarti Sobat semua mempunyai keleluasaan yang dapat Sobat kendalikan. Iya, mau pakai suara siapa juga bisa. Mau pakai suara Barack Obama, mau pakai suara cewek, mau pakai suara cowok yang lain, terserah. Iya, kata-katanya tadi itu. Sobat EKG, sekarang coba Sobat EKG buat narasi yang bagus, yang indah dan menyenangkan, yang Sobat inginkan. Setelah itu Sobat baca dan rekam. Setelah ada hasilnya, Sobat dengar sendiri. Jangan pakai AI ya, Sobat EKG harus menggunakan suara Sobat sendiri. Iya, narasinya sebuah cerita yang indah. Kayak seolah-olah Sobat mendengar cerita EKG, itu kan cerita ya, kayak gue cerita Mimin dan Gendue. Namun tokohnya adalah Sobat sendiri. Hingga Sobat dapat merasakan haru kebahagiaannya. Bang Master itu ceritanya yang udah kejadian apa yang belum? Gua nggak ngomong yang udah kejadian apa yang belum. Gua minta apa yang lu inginkan. Contoh ya. Contoh Sobat EKG. Ya ini narasi gua ya, gua cuap-cuap ya. Misalnya nih gua tulis dulu, tapi nah ini kan gua nggak nulis ya, gua langsung ngomong di mikrofon. Misalnya. Kita mulai Sobat EKG. Wih, gua nggak tahu loh bagaimana cara gua menyampaikan rasa bahagia ini. Saat ini ya, gua lagi berada di sebuah hotel berbintang. Iya, bersama keluarga gua. Anak-anak gua barusan lari itu dari lobi. Mereka berebut kamar, pengennya kamarnya deket kolam renang. Istri gua tersenyum karena pemandangan alamnya luar biasa di kota itu. Hari ini cuaca memang mendung ya, hujan lagi, rintik-rintik. Karena gue lagi ada di daerah pegunungan, udaranya dingin. Gue sampai pakai sweater. Dalam kamar hotel, gue melihat ada kopi dan gula saset. Wih, ada teh juga nih. Gue jadi teringat Bang EKG ya, sukanya minum teh anget. Andai saja dia di sini sama gue, kita pasti ngobrol sana sini, asik sambil melihat pemandangan bukit yang indah. Andai saja dia di sini bersama gue. Gue tenang banget sekarang. Hidup gue luar biasa, berkelimpahan rezeki dan kebersyukuran yang dalam. Istri gue ngampirin gue nih. Dia tanya, yang nanti malam mau makan di mana? Lalu gue jawab, wah bukannya kota ini punya restoran tradisional yang paling enak ya? Kayaknya udah lihat di Google tuh, apa namanya, lupa. Lalu dia menjawab, ya sudah, di mana aja lah, aku ikut kamu. Iya, karena memang hari ini adalah hari kebahagiaan kita bersama. Gua bahagia sekali. Semua mimpi gua menjadi nyata. Sobat EKG, sebetulnya di dalam narasi tersebut ada sebuah rahasia yang Sobat tidak sadari, yaitu lapisan atau layer, sebuah hayalan dan imajinasi atau mimpi di balik senario. Jika Sobat EKG jeli, Sobat akan mendapatkan bahwa senario ini sebuah senario yang dalam, menjadi layer atau lapisan, dan itu akan masuk ke dalam alam imajinasi yang dalam sekali sehingga menyentuh sebuah quantum realm. Di mana coba? Ayo. Nah, gue akan jadikan ini sebagai teka-teki ya. Tapi kalau ada yang ngerti ya silahkan komen. Kenapa? Karena itu adalah kuncinya. Meletakkan mimpi di dalam mimpi, sobat semua.
Sekarang rekam suara Sobat EKG yang bagus. Sobat semua, jika Sobat EKG jeli, hal ini pernah gue lakukan. Dan rekaman itu bocor tanpa sengaja. Didengar oleh seseorang yang ketika itu berprofesi sebagai pengemudi Grab yang bernama Ahmad. Afirmasi gue bukan hanya potongan demi potongan, Sobat EKG, bukan. Namun sebuah cerita, mimpi, hayalan dan imajinasi. Gua mendengarnya hampir tiap hari dulu, Sobat EKG. Gua mendengar seperti sebuah cerita, sebuah dongeng Brahma Kumbara. Isinya bagus-bagus semua. Isinya menceritakan bagaimana hidup gua, bagaimana yang gua inginkan. Dan seketika itu juga Ahmad menangis dan dia izin ke toilet. Dia sampai melepas kacamatanya. Ketika kita mau berpisah ya, ketika itu dia bertanya sama gua, "Pak, saya boleh nggak minta kopiannya?" Dan gua tolak dengan halus ya. Gua tolak, Sobat EKG. Kenapa? Agar Ahmad dapat membuatnya dengan suaranya sendiri. Namun memang kadang tidak semudah itu ya. Bagaimana kita merekam suara kita dan kita mendengarkannya kembali. Nggak semudah itu, Sobat EKG, yang nggak kebiasa ya agak aneh. Bahkan temen gue, Robi, bilang, "Master, suara gue kok cempreng ya?" Gue nggak tahu. Kuncinya, Sobat semua, satu, jangan malu, jangan takut, dan jangan, nah apa yo? Kalau Sobat EKG ngikutin channel ini pasti tahu. Jangan malu, jangan takut, dan jangan titik-titik. Tulis di komen ya. Sobat semua, gue mau titip ya. Jika Sobat sudah mendengarkan cerita Sobat sendiri, lalu Sobat tersadar akan kondisi saat ini, dan Sobat tidak merasa kecewa, tapi justru bahagia, gue akan katakan, selamat Sobat EKG, selamat. Sobat telah membuat satu senario hidup di alam diri. Dan bersiaplah. Untuk apa? Untuk mengalaminya. Amin. Selamat mendengarkan kisah bahagia Sobat sendiri ya. Wah, asik. Sampai berjumpa di webinar EKG Jumat tanggal 6 dan 13 Desember 2024. Sikat Sobat EKG, sikat. Tenang Sobat semua, kita orang Kokai. Dan kita akan menang 100% Sobat EKG. Win cepet kawan. Emang kudu gila.